Sementara itu tersangka korupsi KPK yang juga adalah Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya membuka pintu rumahnya di Papua. Komnas HAM bertemu dengan Lukas NMB di rumahnya untuk mendengar langsung keinginan Lukas yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Inilah visual pertemuan antara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dengan Gubernur Papua Lukas NMB di rumahnya di Papua. Pertemuan itu berlangsung 28 September kemarin yang juga dihadiri kuasa hukum Lukas NMB. Komnas HAM mengaku diundang bertemu langsung oleh Lukas NMB. Dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan sejumlah isi pembicaraan dalam pertemuannya dengan Lukas NMB. Ahmad Taufan Damanik menjelaskan Lukas NMB meminta KPK memberikan perhatian terkait kondisi kesehatannya. Lantas apa kepentingan Komnas HAM menemui Gubernur Papua Lukas NMB? Benarkah tersangka kasus gratifikasi 1 miliar itu dalam kondisi sakit dan tidak bisa berbicara? Kita mengulasnya bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pak Damanik, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa kepentingan Komnas HAM menemui Gubernur Papua Lukas NMB yang sebenarnya memiliki perkara di KPK, Pak Ahmad Taufan Damanik? Ya, beberapa hari yang lalu ada delegasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua ya, dari pansusnya datang ke Komnas HAM juga didampingi oleh Koalisi Rakyat Papua. Mereka menyampaikan beberapa hal termasuk kasus-kasus yang sedang kami tangani, kasus mutilasi, kasus kekerasan di MAPI, dan juga salah satunya bicara mengenai aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Komnas HAM agar Komnas HAM membicarakan mengenai penanganan kesehatan Pak Lukas NMB. Kemudian setelah itu kami berbicara juga dengan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, menyampaikan aspirasi itu, dan ada beberapa hal yang dimungkinkan misalnya Komnas HAM untuk melihat langsung. Ketika kami ke Papua dalam rangka meneruskan program dialog damai kami di Papua yang sudah kami jalankan 1 tahun terakhir, kami bertemu dengan banyak pihak termasuk juga dengan lembaga-lembaga keamanan, kepolisian dan lain-lain ya. Dalam berbagai pertemuan-pertemuan itu juga ada aspirasi yang disampaikan bahwa mungkin ada baiknya Komnas HAM untuk melihat, menjenguk dan mengetahui situasi kesehatannya untuk kemudian disampaikan kepada para penegak hukum terutama KPK. Nah, dalam waktu kemudian ada undangan langsung dari keluarga besar Lukas NMB untuk kami bertemu dan berkunjung ke rumah beliau di daerah Koya. Saya dan 2 komisioner lainnya, Saudara BK Ulung Hapsara dan Khairul Anam, kemudian datang ke sana, diterima oleh Pak Lukas NMB, didampingi pengacara, didampingi 1 wakil ketua DPR Papua, Bapak Yunus Wonda, dan juga dokter pribadinya, Dr. Anton. Itu kita mendengarkan sendiri apa yang menjadi masalah yang dia persoalkan ya. Terkait dengan masalah hukum, saya sejak awal mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta dan dalam pertemuan itu juga saya katakan Komnas HAM tidak akan mau campur tangan di dalam soal proses hukum. Tetapi kalau ada kaitan yang berkaitan dengan kemanusiaan, hak atas kesehatan dari seseorang, tentu masih dimungkinkan Komnas HAM untuk memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan. Begitu Pak saja. Damanik, Setelah itu saya ditemui oleh ya. Setelah itu saya kemudian sebelum pulang. Silakan Pak. Halo. Silakan dilanjutkan penjelasannya. Meninggalkan kediaman di depan rumah Pak Lukas NMB itu ada ratusan warga ya, yang itu merupakan keluarga besar ya Lukas NMB. Kemudian mereka menyampaikan aspirasi mereka yang kurang lebih juga salah satunya adalah soal bagaimana penanganan kesehatan dari Pak Lukas NMB. Saya di depan massa yang ratusan itu juga menegaskan Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum dan berharap semua pihak mematuhi, menghormati langkah-langkah hukum yang sedang dikerjakan oleh KPK. Meskipun untuk soal hak atas kesehatan, tentu saja kami berusaha untuk menyampaikan ya
Ya, kepada para pihak terkait supaya memang ada baik. pelayanan kesehatan kepada beliau Baik. gitu. Pak Nah, Damanik, sempat Anda terjadi berarti ada orang yang telepon gitu. berhasil bertemu dengan Lukas NMB, panggilan 2 kali dari pihak KPK seakan-akan menjadi angin lalu, tidak ada komunikasi lebih lanjut, termasuk juga komunikasi baru bisa terjadi dengan pihak Partai Demokrat hari Rabu. Bisa Anda jelaskan sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB yang Anda lihat secara langsung? Seperti apa sakit yang dideritanya? Ya memang kalau kita lihat sekilas ya, saya kan bukan dokter ya, tapi kalau Mhm. sekilas memang ya kurang baik lah ya. Tapi kemudian dokter pribadinya memberikan penjelasan yang lebih detail dengan memperlihatkan beberapa dokumen-dokumen yang menurut dia sudah juga diserahkan kepada KPK. Tidak Hmm. berapa lama berselang ada pembicaraan telepon dengan Direktur Penyidikan KPK, Bapak Asep Guntur ya. Langsung Ya, bicara Pak Asep dengan Pak Lukas. Saudara Asep Guntur saya kira sangat bagus sudah memberikan satu tawaran formula penanganan kesehatan dari pihak KPK kepada Pak Lukas NMB iya. sebagai jawaban atas permintaan beliau tentang penanganan kesehatan yang dibutuhkannya gitu. Tapi dari pembicaraan itu kelihatan memang belum terjadi kesepemahaman. Karena Mhm. itu kami memang mendorong terus agar pihak KPK melakukan komunikasi yang lebih intensif, juga Lukas NMB dan para pendukungnya, keluarganya juga harus menghormati proses yang sedang berlangsung itu. Ya. Mudah-mudahan nanti ada satu solusi ya supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan kemudian yang lebih penting juga dari itu situasi keamanan kita harapkan sangat Hmm. berangsur kondusif ya. Malamnya saya bertemu dengan banyak pihak dari keamanan, intelijen dan lain-lain. Memang ada Mhm. kekhawatiran kalau tidak dicarikan satu solusi yang tepat bisa jadi Mhm. juga akan mengganggu situasi keamanan Situasi di sana. keamanan di Sehingga sana. kemudian Ya. ya gitu. Tapi saya kira penegakan hukum harus dihormati oleh semua pihak. Kepada Ya. masa yang menemui saya ratusan orang itu saya katakan juga mari kita semua mematuhi dan menghormati proses hukum meskipun memang soal kesehatan juga hal yang penting untuk diperhatikan. Baik, Pak Damanik, berapa lama pertemuan yang terjadi antara Anda dengan tim Komnas HAM bersama dengan Lukas NMB? Ya kurang lebih 30-an menit. Yang lama justru ketika kita bertemu dengan massa ya karena jumlahnya ratusan orang tetapi alhamdulillah pertemuan yang dihadiri massa yang begitu banyak itu berlangsung dengan tertib ya, Iya. mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan. Mereka juga menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis kepada Komnas HAM yang juga ada ditembuskan juga kepada Bapak Presiden, kepada Panglima TNI, pada Kapolri. Ya kami Baik. dengarkan dengan baik, tetapi sekali lagi kami katakan, kalau menyangkut proses hukum, maka itu sepenuhnya wewenang KPK. Pak Yang Damanik, bisa dalam kami sampaikan 30 adalah menit hal-hal yang perjumpaan berkaitan. Anda dengan Lukas NMB, berarti Lukas NMB bisa berkomunikasi dengan lancar atau membutuhkan pihak lain atau alat bantu yang lain untuk menjelaskan apa yang ingin disampaikan kepada Anda? Ya suaranya tidak terlalu baik ya. Tapi sekali Mhm. lagi saya untuk memberikan penilaian yang tepat saya kira kurang pada tempatnya karena saya bukan orang Ya. medis ya. Tapi Ya. misalnya suara kurang kurang lancar, kemudian kelihatan geraknya agak lamban itu memang dapat kami lihat secara kasat mata. Tapi Hmm. kondisi Hmm. yang real saya kira adalah apa yang disampaikan oleh dokter. Tapi juga ada tawaran dari Pak Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan, KPK juga menawarkan satu tim dokter independen dari ID. Saya kira itu Iya. tawaran yang solutif ya. Hmm. Mudah-mudahan Hmm. nanti semua pihak ini bisa menerima apa yang menjadi tawaran dari KPK. Ada komunikasi tadi Anda sampaikan telepon antara Direktur Penyidikan KPK dengan Lukas NMB, antara Pak Asep Guntur dengan Pak Lukas NMB. Anda mendengar langsung percakapannya Ya, seperti itu? ya, saya Mhm. mendengar langsung Pak Direktur Penyidik Asep Guntur. Saya kira sangat bagus ya menjelaskan apa yang menjadi formula yang ditawarkan, Ya. formula penanganan kesehatan. Ya. Jadi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa KPK juga sebetulnya memperhatikan Hmm. aspek-aspek kesehatan dari Hmm. Pak Lukas NMB. Tapi Pak mengapa Lukas belum NMB ada sebaliknya kata juga sepakat atau mengatakan belum bahwa dia diterima tawaran sebetulnya dari KPK menghormati ini? proses hukum.
Ya, Pak Damanik, saya ulang pertanyaan saya, dari komunikasi yang Anda sampaikan tadi berjalan dengan baik antara Asep Guntur dengan Lukas NMB, tapi mengapa belum ketemu kata sepakat? Hal di mana yang menjadi keberatan dari Lukas NMB? Sementara Anda tadi menyampaikan bahwa ada inisiatif dan itikat baik soal kesehatan Lukas NMB dari pihak KPK. Ya, tawaran itu belum sepenuhnya dia terima ya. Tapi saya kira kalau kemudian nanti ada berbagai pihak berusaha untuk meyakinkan bahwa itu adalah formula yang memang sesuai dengan sistem atau prosedur hukum kita, saya kira mudah-mudahan nanti ke depan ada satu jalan keluar lah ya. Ya. Sehingga kemudian situasi tidak seperti sekarang, ada banyak massa di depan, Ya. kemudian silang sengketa di dalam pernyataan-pernyataan, saya kira itu tidak baik ya, sehingga kita berharap memang penegakan hukum ini bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu situasi keamanan di sana, karena kami malamnya juga bertemu dengan berbagai pihak yang mengurusi keamanan di Papua. Mereka memang cukup khawatir ya, sehingga berusaha untuk tetap mengantisipasi bagaimana keadaan di sini di Papua ini bisa tetap berjalan dengan aman. Baik, Pak Damanik, ini beredar foto pertemuan Anda dengan Pak Lukas NMB. Bisa Anda ceritakan ini situasinya di mana, di ruang apa, dan siapa saja yang ada dalam foto ini, Pak Damanik? Yang sebelah kiri tentu saya, ya sebelah kanan Pak Lukas NMB. Yang baju putih itu adalah Dr. Anton, dokter pribadi ya. Di situ di sebelah lain ada 2 komisioner Komnas HAM lainnya yang memang kami sedang ada tugas dialog damai tadi saya katakan. Kemudian ada saudara Roy Rening, pengacara Pak Lukas NMB. Ada Pak Yunus Wonda, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Kalau sebelumnya kami bertemu dengan tim lain dari DPRP di Jakarta, kami di sini bertemu dengan wakil ketua DPRP. Juga ada beberapa wakil keluarga besar NMB. Jadi ini kan beliau kan juga kepala suku ya. Dalam jadi ruangan beberapa itu cukup orang-orang ramai ya, dari Pak, sebenarnya ya. Dalam ruangan itu cukup ramai orang yang hadir. Ya, kurang lebih ada 12 sampai 15 orang ya, dan di ruang tengah, Baik. yang biasa katanya tempat beliau menerima tamu-tamu. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk keterangan dan juga wawancara yang menarik Pak Ahmad Taufan Damanik. Kita harapkan memang ada formula yang baik. Kita tahu bahwa proses hukum harus sama, adil bagi semua pihak. Terima kasih untuk waktu dan keterangan Anda di Prime Time News pada malam hari ini.